Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bagaimana memahami sebuah realitas yang berkembang di Afghanistan sekarang. Ini penting juga kita pahami supaya pertama kita tidak salah dalam menyikapi saudara kita sendiri, itu juga tanggung jawabnya besar. Yang kedua, bentuk perhatian kita kepada sesama kaum muslimin dimanapun berada, karena keimanan itu mengharuskan kita untuk mencintai sesama saudara muslim. Kata Rasulullah dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian itu tidak beriman. Ini maksudnya bukan kafir ya, tapi menafikan kesempurnaannya. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat orang yang dekat masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Kan ada sabda Rasul begitu. Nah, itu para ulama memahami bukan berarti sholatnya nggak ada atau nggak sah, tetapi menafikan kesempurnaan sholat dia, sangat kurang afdol. Sama seperti hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhi, hingga dia itu menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kita senang dapat karunia yang banyak, kita tentunya wajib senang juga saudara-saudara kita itu mendapatkan yang demikian itu pula. Ini jadi panggilan iman itu begitu. Ketika kita melihat saudara kita sakit, kita justru senang. Ini ada sesuatu yang salah di dalam keimanan kita. Jadi motivasinya paling tidak dua itu. Pertama, sebagai bentuk supaya kita jangan salah sikap. Yang kedua, kita munculkan rasa iman. Saudara-saudara kita banyak. Nah, untuk memahami realitas di sana, paling tidak itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hal pertama itu adalah terkait dengan sudut pandang. Yang kedua nanti terkait dengan validitas informasinya benar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan bagaimana menyimpulkan dari berbagai macam informasi. 3 ini kita tidak dapat, maka kita ini bakalan dipermainkan oleh orang. Kita dapat banyak berita, iya betul kita punya banyak berita, tapi kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang benar. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang pertama ini terkait dengan sudut pandang. Sudut pandang ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama adalah persoalan apapun yang ada di muka bumi ini, terlebih persoalan politik, itu harusnya dipandang secara internasional, dipandang secara keseluruhan, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian aja. Apa yang terjadi di Afghanistan itu tidak lepas nanti kita memandang Amerika bagaimana, Inggris bagaimana, dan daerah-daerah sekitar yang terkait kebijakan-kebijakan itu. Tidak hanya persoalan Taliban semata, tidak. Kalau ini tidak kita lakukan, hanya satu saja yang kita lihat, kita bisa salah paham. Contohnya misalnya ada dialog, seorang anak sudah pakai make up, pakai kerudung, dia mau keluar rumah, ibunya melihat ditegur, mau kemana? Kenapa pakai kerudung? Si anak bilang misalnya, mama, kenapa Susi nggak boleh pakai kerudung? Pakai kerudung kan bagus. Kata ibunya, pokoknya kamu tidak boleh pakai kerudung keluar rumah.
Kalau kita melihat percakapan seperti ini, kita akan berkesimpulan berarti mamanya ini nggak ngerti agama. Anak mau keluar rumah menutup aurat pakai kerudung tidak boleh. Tapi kalau kita perhatikan, misalnya tiba-tiba bapaknya datang melihat bersetegang anak dengan ibunya ini, kemudian dia melihat dan terkejut. Ada apa? Mengapa engkau begini, Susianto? Ternyata anaknya namanya Susianto, dia manggil dirinya Susi. Ya. Kalau kita perhatikan begini, tentu kita jadi pemahaman kita berbeda. Oh, ini berarti ibunya itu bukan bersikap keliru. Betul saja, anaknya ngaku Susi, memakai kerudung, pakai make up, keluar rumah ditegur oleh ibunya. Tapi kalau kita tidak melihat percakapan bapaknya, tentu kita kesimpulannya berbeda. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu pentingnya ya melihat sebuah realitas secara keseluruhan. Yang bermain di sana itu siapa? Kemudian yang kedua, sudut pandang ideologis. Ini juga penting. Yang bermain di sana itu ideologinya apa saja? Kita lihat di sana ada peran Inggris, ada peran Jerman, yang terlebih besar peran Amerika. Mereka itu negara yang pikirannya seperti apa? Ini berarti mempelajari karakter negara-negara yang ada di sekitar itu. Contoh sederhana, kalau kita melihat ada orang pindah parak benar lawan tempat sandal, maka untuk mengetahui, menyimpulkan ini orang ini benar apa enggak, kita lihat dia itu. Kalau dia ini memang terbiasa dikenal dengan orang yang suka mencuntan sandal, maka kita perlu hati-hati. Tetapi kalau yang ada ini petugas masjid yang menjaga sandal, maka kita bisa kesimpulannya berbeda. Jadi ini poin kedua, lihat siapa yang bermain di situ. Jadi yang pertama lihati keseluruhan, yang kedua lihati pemainnya siapa. Yang ketiga perlu dilihat kejadian-kejadian sebelumnya. Ada apa sih sebelumnya itu? Nanti kita punya data di situ. Kemudian yang keempat yang tidak boleh kita lupakan, kita harusnya memandang semua peristiwa itu dari sudut pandang Islam. Jadi 4 hal ini sangat penting. Lihati keseluruhan, lihati siapa pemainnya, lihati hal-hal yang terjadi sebelumnya, latar belakangnya, dan yang keempat, perhatikan bagaimana Islam memandang itu. Ini kita kadang sudah ketiganya ini harap benar sudah 1, 2, 3, yang keempat lupa. Padahal Islam harusnya punya solusi terhadap sebuah masalah. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan nanti ke poin, mungkin kepanjangan kalau ini kita bahas semua. Mungkin poin 2, 3, dan 4 yang akan kita bahas. Karena kalau kita bahas semuanya ya membahas itu perlu waktu mungkin 20 tahun. Ya, karena penjajahan Amerika di sana 20 tahun. Kalau detil dan itu nggak bisa kita lakukan. Sehingga yang namanya sebuah analisa, sebuah pandangan itu adalah ya seni kemungkinan yang paling besar seperti apa. Memastikan nggak bisa seperti memahami akidah Islam, nggak bisa begitu. Yang pertama kita bahas dari sudut pandang ini adalah terkait realitas di sana. Pelakunya itu siapa? Kita lihat pertama adalah Taliban. Taliban bahasa Arabnya Taliban. Siapa mereka itu? Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, Taliban ini adalah sebetulnya kalau bahasa kita ini para santri, Talib. Santri banyak dari Madrasah Darul Ulum di Deoban, daerah mana itu, India ya. Jadi banyak dari kalangan mereka yang mereka itu berkuasa
tahun 1996 setelah mengalahkan Uni Soviet. Jadi dulu Uni Soviet itu yang mau menjajah Afghanistan, dilawan, Soviet pergi. Kemudian kapan masuknya Amerika? Amerika sebetulnya awalnya juga membantu kan itu ya, membantu mengusir Soviet. Jadi tidak memakai tangan sendiri untuk mengusir Uni Soviet. Kita tahu Amerika dengan Uni Soviet itu ya terjadi yang nggak cocok. Perang tidak, tetapi gontok-gontokan. Kadang yang jadi korban itu adalah rakyat sipil, seperti misalnya perang Vietnam dengan Vietcong. Yang sebetulnya di belakang layar siapa? Amerika dengan Uni Soviet. Ya. Kalau kita cermati begitu, Vietnam didukung Amerika, Vietcong didukung oleh Uni Soviet, perang. Begitu juga kaum muslimin. Jadi kadang penjajah itu mereka menjajah tidak pakai tangan sendiri. Nah, Amerika itu masuk di sana, ya awalnya kan seperti itu, membantu untuk mengusir Uni Soviet. Tetapi mereka tidak puas akhirnya dengan adanya invasi ya, tahun berapa itu pasca WTC itu 2000 berapa itu 2001 ya 2001 9 September 2001. Alasannya apa ke Afghanistan? Memburu Al-Qaeda, memburu Osama bin Laden. Sehingga pasca itu secara real Amerika dan pakai NATO dia itu menguasai Afghanistan, Taliban ditendang. Kemudian mereka bikin pemerintahan boneka di sana, ya dibawahi oleh Hamid Karzai. Ya. Terus apakah mereka berhasil? Mereka berhasil membunuh Osama bin Laden tahun 2011. Jadi kalau alasannya itu memburu Osama dan memburu orang-orang yang mereka katakan sebagai teroris itu, maka harusnya 2011 itu selesai mereka. Tujuannya itu. Ibarat pian, ayam pian lepas masuk ke rumah orang. Ya. Kemudian ini nggak punya adab, ngejar ayam sampai ke rumah orang. Rumah orang diacak-acak, dapat ayamnya. Harusnya kan setelah dapat ayamnya buliknya. Ini setelah dapat ayamnya ngendon di situ. Itu berarti ayam tadi sekedar alasan untuk menguasai rumah orang tersebut. Ini realitas yang harusnya tidak lepas dari perhatian kita. Jadi 2011 itu tetap bercokol di sana sampai sekarang. Nah, kemudian apa yang realitas yang terjadi juga, memang ada upaya-upaya untuk mereka pulang saja. Jadi rencana penarikan tentara Amerika. Tapi dengan catatan tadi yang dulu Jumat saya sampaikan, yang namanya penjajahan itu memang sudah berubah. Kata Duta Besar Amerika John Foster Dulles, itu Menteri Luar Negeri Amerika, mohon maaf, pada masa pemerintahan Eisenhower tahun 53 sampai 59 dia jadi menteri itu. Di dalam buku War or Peace dia mengatakan pasca Perang Dunia Kedua, jika negara-negara Barat itu mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara-cara yang sudah ada, yakni menjajah dengan menguasai secara militer, secara fisik, itu pasti kalah saat itu ya, karena saingan dengan Soviet. Kalau tetap dijajah, Soviet masuk, rakyat dibantu Soviet, pasti kalah itu penjajah. Wong di Vietnam aja kalah, Amerika turun langsung itu pasukannya. Terus apa strateginya, kata Dulles ya, satu-satunya strategi kata dia
Yang mungkin berhasil adalah dengan memberikan kemerdekaan secara damai kepada 700 juta manusia yang berada di bawah kekuasaan penjajahan barat. Jadi cara yang paling mungkin kasih kemerdekaan, mereka keluar. Tapi apakah ini tidak ada kaitan lagi? Nah, bisa dibaca di bukunya John Perkins. Dia nulis, dia ini orang Amerika juga, think tanknya Amerika. Dia nulis buku Confession of an Economic Hitman. Ada terjemahannya itu, judulnya Pengakuan Bandit Ekonomi. Jadi cara mereka, tujuan menjajah itu kan sebetulnya penguasaan ya. Kalau di dalam mafahim dikatakan al-istimar maknanya adalah fardus saitaratis siyasiyah. Penjajahan itu maknanya fardus saitaratis siyasiyah, pemaksaan dominasi politik. Wal askariyah dan militer. Wasaqafiyah dan budaya. Wal iktisadiyah dan juga ekonomi. Menguasai, mendominasi politik, militer, budaya, ekonomi ala syu'ubil maghlubah, terhadap bangsa yang dikalahkan, listighlaliha, untuk dieksploitasi. Jadi tujuan penjajahan yaitu, ngapain Belanda ke sini dulu? Ingin dapat kekayaan. Kalau dulu itu rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena masa itu rempah-rempah itu lebih mahal dari emas. Ya, zaman-zaman itu. Kami sempat tahun akhir 70-an ya. Akhir ya 70-an, awal 80-an itu di tempat kami itu banyak nanam cengkeh. Cengkeh itu dulu sekilonya itu bisa 15.000 tahun itu. 15 ribuan. Sampai daunnya itu laku. Gagangnya itu laku. Pernah itu. Emas waktu itu masih murah, kalau nggak salah 2.000-an ya. Segram itu 2.000-an. Dulu jangankan tahun itu ya, tahun 70-an, tahun 94 kami kuliah itu makan di warung pakai daging, pakai minum teh 850 rupiah di belakang Visip Unlam dulu. Sekarang berapa? Belanda datang itu mencari rempah-rempah, tambang juga sebetulnya ya. Jadi tujuannya di situ mendapatkan dominasi. Lah kalau tanpa militer, tanpa apa itu akhirnya dapat, kan justru itu lebih menguntungkan. Jadi gaya penjajahan itu begitu. Yang kata almarhum B.J. Habibie itu namanya VOC gaya baru, company gaya baru begitu. Nggak lagi mereka kuasai, tapi kita yang senang dengan memberikan hak-hak penguasaan itu kepada mereka. Ini yang diupayakan, dan gayanya ya begitu. Kalau nggak bisa secara diam, secara damai, mereka kuasai dulu secara militer. Setelah itu mereka bentuk pemerintahan yang membuat pemerintahan itu mendukung mereka. Ini kan yang terjadi juga di Irak. Irak ini kan sebetulnya awalnya pertentangan antara kepentingan Inggris dengan Amerika. Jadi yang berkuasa di situ awalnya Inggris, ya, perusahaan-perusahaan Inggris di situ mengeruk minyak. Sebelum tahun 68 itu masih bisa itu Amerika kena menggulingkan penguasa yang pro Inggris diganti yang pro Amerika. Tapi pasca 68 itu sampai masa Saddam itu yang lebih kuat adalah kepentingan Inggris di situ dari sisi ekonominya. Akhirnya dengan bikin alasan, wah ada senjata pemusnah massal. Akhirnya diseranglah Irak itu. Kenapa Inggris, Jerman, Prancis itu menolak Amerika nyerang Irak? Karena di situ ada kepentingannya juga gitu loh. Ini kalau kita baca seperti itu, tidak sekedar berkelahi, tidak.
Sebagaimana pernah saya katakan, Timur Tengah itu cadangan minyaknya itu besar sekali, 64% cadangan minyak dunia. Jadi Amerika dulu nggak mau dia ke Timur Tengah sebelum Perang Dunia Kedua itu kan begitu. Jerman dengan sekutu itu kan berkelahi rebutan jajahan. Inggris merasa kewalahan. Inggris, Prancis itu melawan Jerman merasa kewalahan. Akhirnya ngajak-ngajak Amerika. Amerika sebelum itu kan dia cukup dengan Amerika. Ibarat bahasa tasawuf itu uzlah. Kadang mau ngurusi dunia luar sudah nyaman aja kita sorangan. Tapi ditawari untuk menggarap ladang-ladang minyak di Timur Tengah. Akhirnya Amerika hakun dan melihat minyak yang melimpah itu pasca Perang Dunia Kedua, ini nyanyat bahasa kita. Ini hakunnya sorangan, kada mau perusahaan-perusahaan yang lain rebutan itu. Yang paling nyata itu kan di Suriah, pernah saya ceritakan dulu ya. Dia mau bangun pipa minyak lewat Suriah, presiden waktu itu si Quadli itu tidak mengizinkan, kemudian digulingkan oleh yang pro Amerika. Siapa dulu namanya lupa saya. Digulingkan. Setelah berhasil menggulingkan, 5 hari pasca itu dikeluarkan izin untuk membangun pipa minyak. Nggak sampai 5 bulan digulingkan lagi oleh yang pro Inggris, pro kebijakan tadi. Bola balik begitu, itu paling nyata terjadi di Suriah. Jadi ini kepentingan bukan sekedar mereka usrek berkelahi sendiri, bukan. Ada kepentingan tangan-tangan asing di situ. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penting kita pelajari, kita pahami supaya umat Islam ini nggak jadi tadi diadu terus. Jadi itu realitas masa lalunya begitu. Nah terus apa yang dilakukan Amerika? Pasca itu terjadi negosiasi termasuk dengan Taliban. Keinginan Amerika ya, dibiarkan bagaimana mereka bisa bekerja sama, maunya sih begitu. Kemudian puncaknya itu terjadi di Doha tahun 2020 kemarin, 29 Februari. Jadi terjadi kesepakatan perjanjian Doha. Isinya apa? Isinya itu adalah bahwasanya Amerika mau menarik mundur pasukannya. Tapi dengan syarat, di antara syarat itu adalah Taliban tidak boleh memelihara teroris. Yang kedua, Taliban harus memperhatikan hak-hak perempuan. Jadi kalau kita baca itu kelihatannya memang bagus. Tapi kita juga lihat sebelumnya seharusnya begitu. Poin berikutnya yang perlu kita perhatikan, Afghanistan ini ternyata sugih benar dari sisi sumber daya alam. Berapa kekayaannya? 14.431 triliun rupiah. Jadi potensinya itu begitu. Ini menurut Pentagon. Ya. Yang sudah 20 tahun di tempat itu mau mencari sesuatu dan tahu di situ kekayaannya banyak, kira-kira hakun lah kalau kita lihat latar belakang negara-negara penjajah itu, hakun lah pulang begitu saja. Tentunya tidak. Ya. Dan kekayaan ini bisa meningkat hampir 1000 kali lipat di tahun-tahun mendatang. Jadi 14.000 triliun itu awalnya, kalau sumber daya mineralnya digali itu bisa sampai meningkat 1000 kali lipat. Kita Indonesia ini berapa? Tiap tahun itu kan sekitar 2000 triliunan. 2000-an triliun saja untuk biaya Indonesia ini setahun. Ini kekayaannya 14.000 triliun lebih dan bisa meningkat 1000 kali. Jadi ini negara yang kaya.
Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dan banyak ya hal-hal lain yang perlu kita lihat bersama, termasuk peran seperti Jerman menginginkan bagaimana demokratisasi di sana dilakukan. Intinya adalah ingin menjadikan Taliban ini tidak lagi berpegang kepada hukum syariat. Kalau tidak berpegang pada hukum syariat, akhirnya kan undang-undang mereka bisa masuk. Penjajahan Gaya Baru itu kan penjajahan lewat undang-undang. Mereka bisa memaksakan menguasai sesuatu itu kan kalau dijamin undang-undang mereka. Dan itu tidak ada kemungkinan, tidak ada peluang terbuka kecuali kalau mereka melepaskan hukum-hukum Islam di dalam mengatur ekonomi, mengatur negara. Ini tujuannya sebetulnya. Sehingga kalau kita lihat ya pasca beberapa hari yang lalu ketika Taliban itu menguasai Afgan, itu kan berita-beritanya banyak miring dari BBC, dari CNN, bagaimana menjelekkan hukum-hukum syariatnya sebetulnya yang dijelekkan, penerapan hukum jinayat, penerapan hudud, ada wanita misalnya ditembak. Dan ini yang saya katakan poin kedua yang harus kita pahami adalah bicara validitas informasi. Benar nggak informasinya itu? Itu yang kita kadang nggak dapat. Kita dapatnya sumber dari mereka. Tapi paling tidak kita mikir. Ada dapat kiriman WhatsApp. Perempuan dihukum di depan umum, ditembak kepalanya. Narasinya itu Taliban. Taliban, ada perempuan keluar rumah, karena keluar rumah menurut cerita itu kan nggak boleh. Jadi Taliban nggak membolehkan wanita keluar rumah. Akhirnya itu kedapatan keluar rumah, padahal kata cerita itu cari obat untuk bapaknya yang sakit. Ditangkap Taliban, dihukumi, ditembak kepalanya. Padahal di situ ada narasinya dalam bahasa Arab. Di belakangnya ada tulisan itu di Syam. Jadi sebetulnya kalau saya cermati dari apa yang di video itu terjadi di daerah Suriah, dan pelakunya sepertinya ISIS menghukumi wanita, dan kasusnya bukan kasus sekedar keluar rumah. Tapi kita mungkin yang nggak mencermati bahasa Arab itu apa maknanya, dengan narasi seperti tadi kita kesimpulannya jelek sekali, ngeri sekali. Perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah dan sebagainya. Ini problem validitas atau keakuratan sebuah informasi. Penting kita cek lagi. Pertama cek sumbernya, kedua kalau itu ada narasinya bahasa Arab, pelajari bahasa Arab untuk mengerti apa yang terjadi di situ. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, langsung saja kita bahas yang terakhir, bagaimana kita ini melawan propaganda negatif itu. Apa yang seharusnya kita lakukan? Pertama adalah perlu kita sadari bahwasanya umat yang memusuhi Islam itu tidak pernah akan senang kalau melihat umat itu bersatu. Maka diupayakan bagaimana terjadi perpecahan. Ini mulai zaman Bahari, mulai zaman Nabi kayak itu juga kawian itu. Kita sudah tahu seharusnya. Jadi itu yang dilakukan. Aus dan Khazraj sudah bersatu, dipanas-panasinya oleh orang-orang munafik. Sehingga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bisa berkelahi sesama kaum muslimin, pukul-pukulan. Pernah juga saya ceritakan di sini, bahas dulu tafsir ya. Pukul-pukulan mereka. Sehingga Rasulullah kemudian datang menyadarkan mereka. Rasul cuma katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah kalian akan kembali kepada seruan-seruan jahiliyah? Abida'wal jahiliyah. Apakah dengan
seruan-seruan jahiliyah, menyeru kepada Aus, menyeru kepada Khazraj, menyeru kepada kefanatikan suku masing-masing, sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian. Rasulullah marah melihat sahabat begitu. Siapa yang mengompori? Ya orang yang kadang berbaju Islam, orang-orang munafik di sana. Sahabat itu waktu itu tersadar, mereka menangis, berpelukan, minta maaf. Cukup Rasulullah sebentar saja memberi nasihat, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita sekarang belum tentu bisa cepat begitu reda, belum tentu. Dinasihati masih tetap aja berkelahi. Ini yang menjadikan mudahnya musuh-musuh kaum muslimin itu menguasai, mencengkeram umat Islam. Pernah juga pasca Rasulullah itu terjadi sengketa antara Imam Ali dengan Muawiyah. Nah, kata di dalam Bidayah wan Nihayah, ketika terjadi persengketaan itu, pihak Romawi itu mau memanfaatkan. Jadi mereka mengirim pasukan ke perbatasan. Apa kata Muawiyah? Di dalam Bidayah wan Nihayah diceritakan, Muawiyah segera mengirim surat kepada pasukan tersebut. Dia katakan, demi Allah, kalau engkau tidak segera berhenti dan pulang ke negeri engkau, wahai orang yang terlaknat, niscaya aku akan berdamai dengan saudaraku Ibnu Ammi, anak pamanku, sepupu ya. Aku akan berdamai dengan sepupuku untuk mengusir engkau, dan engkau akan merasakan bumi yang luas ini terasa sempit bagi engkau. Ini Muawiyah dengan Ali berperang, padahal ya, berperang. Tapi ketika musuh itu mau membantu salah satu, sikapnya begitu. Tahu mana yang harus diutamakan, persatuan kaum muslimin. Ini juga yang harusnya mesti dilakukan, mudah-mudahan juga dilakukan oleh kaum muslimin di sana. Ya, tidak berkelahi sesama kaum muslimin, dan mereka sadar bahwasanya apa yang terjadi di sana ini ada orang luar yang mau mengambil kekayaan mereka. Sebagaimana dalam hadis, yushikul umam antada'a alaikum, kata Thauban, kata Rasulullah, hampir-hampir umat itu datang untuk saling mengajak kepada kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mereka mengajak orang untuk mengundang makan di qas'ah. Qas'ah itu nampan besar. Kata Syekh Mullah Ali Al-Qari, orang-orang itu pada menggerobuti umat Islam seperti melihat makanan di tempat yang besar, yang artinya untuk mengambilnya nggak ada susahnya. Mereka mengundang makan satu dengan yang lain. Sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sangat sedikit sehingga umat lain itu bisa menyerang begitu? Maka Rasulullah katakan, bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Tetapi kalian banyaknya itu seperti buih yang terombang-ambing, ombak ke sana ikut ke sana, ombak ke utara ikut ke utara. Enggak punya pendirian. Dan musuh menggunakan sikap seperti ini untuk menebar propaganda. Begitu dikatakan ya, dipropagandakan tentang perempuan terutama, akhirnya ikut-ikutan. Oh, Islam nggak begitu kok. Akhirnya sekarang yang berkembang itu ide ini, bebas anak, itu artinya wanita kalau menikah nggak usah punya anak. Ide itu berkembang, kebebasan yang luar biasa. Dalam Islam padahal wanita memang boleh saja mereka mau punya anak atau tidak, itu urusan mereka, tapi itu bukan sesuatu yang harus dipropagandakan.
Wanita boleh bersekolah, boleh. Bahkan Rasulullah juga mengajari khusus menetapkan hari untuk para wanita. Dan yang terjadi diisukan Taliban nggak membolehkan wanita bersekolah, nggak boleh keluar rumah, itu kan cerita-cerita media barat. Tapi ada sebagian yang kemudian ketika dituduh begitu akhirnya membela diri dan akhirnya justru terjatuh kepada pendapat yang tidak sesuai dengan Islam. Homoseksual misalnya, Islam ini sangat nggak manusiawi, masa hukuman homoseksual hukuman mati. Homoseksual itu kan sudah hak asasi, di Selandia Baru boleh menikah. Selandia Baru itu kan menurut ini negara paling Islami katanya. Nilai-nilai paling Islam banyak itu di Selandia Baru. Di Amerika boleh sesama jenis menikah. Akhirnya umat Islam merasa bahwasanya hukum Islam ini nggak modern. Akhirnya cari-cari alasan membolehkan homoseksual misalnya. Dan kaum muslimin itu seperti tadi buih, orang niup ke sana ikut. Maka hendaknya kaum muslimin siapapun dia tetap teguh. Yang kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn, kutinggalkan untuk kalian dua hal. In tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yakni apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah peringatkan wa anhum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah engkau putuskan perkara di antara mereka itu dengan apa yang Allah turunkan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian di ayat yang lain, wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hatilah engkau kalau mereka itu bisa memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Jadi hendaknya tetap ada propaganda negatif itu tidak kita sikapi dengan kemudian melepaskan Islam. Itu sudah tujuannya begitu loh, mereka begitu. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menghadapi berbagai macam propaganda, disebut gila, tukang sihir dan sebagainya. Tetapi itu tidak menjadikan Rasulullah itu mengikuti keinginan orang-orang pihak kafir Quraisy. Beliau tetap lurus saja menyampaikan Islam itu. Disambat apakah?